orang sukses, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemanan yang tidak sehat membuat orang-orang saling menyebarkan isu buruk atau bertindak jahat satu sama lain. Pertemanan yang sehat memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Sedangkan pertemanan tidak sehat malah cenderung posesif dan merasa terancam ketika ada pihak yang berkembang. Memilih teman menjadi hal wajib bagi kita guna menghindari penyesalan di hari berikutnya. Ternyata ada doa khusus untuk dijauhkan dari teman yang tidak baik. Doa itu berdasarkan hadis Rasulullah dan riwayat dari HR Ibnu Hajar. Ya Allah, lindungilah aku dari teman yang menipu. Matanya melihatku, tapi hatinya mengawasiku. Jika dia mengetahui kebaikanku disembunyikan, jika dia mengetahui keburukanku disiarkannya. HR Ibnu Hajar. Nah, konten ini hadir guna membantu kamu dalam memilih teman agar tidak salah pergaulan. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya biar kamu gak ketinggalan bila ada info keren lainnya dari kami. Wahai orang-orang sukses, berikut ini 9 sifat teman yang buruk menurut ajaran Islam. Pertama, malas beribadah. Seorang teman yang malas melakukan ibadah akan memengaruhi dirimu. Faktor ini patutnya kamu jadikan pertimbangan dalam memilih teman. Bayangkan ketika kamu sedang bersamanya, dia menyepelekan waktu ibadah, dan tanpa sadar kamu ikut larut dalam suasana itu, sehingga lupa beribadah. Hal itu lama-kelamaan bisa membuatmu terbiasa melalaikan ibadah, karena merasa ada teman yang lalai juga. Orang yang lalai ibadah merupakan salah satu ciri orang munafik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Orang yang taat beribadah diharapkan bisa menuntunmu menjadi pribadi yang taat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, egois. Egois merupakan faktor utama dari segala penyakit hati dan sifat buruk. Dia berusaha menuruti keinginan untuk membuatnya nyaman dan aman. Orang yang memiliki sifat ini biasanya diiringi sifat mudah tersinggung dan tersulut amarah. Dalam situasi yang sulit, ia tega merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Allah telah menyebut sifat tercela ini di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan keras kepala, putus asa ketika hal-hal buruk terjadi, menyesali ketika hal-hal baik datang. Alangkah baiknya, ingatkanlah temanmu yang memiliki sifat ini, atau tinggalkan jika tidak bisa diingatkan. Karena kamu akan selalu berada di posisi sulit, hanya untuk memenuhi kepentingannya, sebab si egois tidak memikirkan keadaan orang lain. Ketiga, sering berbohong. Berkata bohong memang selalu menjadi api dalam setiap hubungan, termasuk juga hubungan pertemanan. Fondasi awal yang harus dimiliki seseorang adalah berkata jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Untuk itu, mari mulai sekarang menumbuhkan sifat jujur. Mulai dari diri sendiri, kemudian mengingatkan orang-orang terdekat. Memiliki teman yang jujur, berarti dapat memberitahumu mana hal buruk dan baik. Keempat, suka banget ingkar janji. Menurut Islam, dalam memilih teman sebaiknya yang tidak suka ingkar janji. Sifat amanah seorang teman akan meminimalisir kewaspadaan satu sama lain. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Firman tersebut menerangkan bahwa ketika kita selalu menepati janji dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.
Secara singkat, kamu akan merasa damai saat memberi kepercayaan pada teman yang amanah. Kelima, mudah memutus silaturahmi. Dalam aspek pertemanan, kamu perlu memiliki teman yang mudah bergaul dan rutin menjalin silaturahmi. Pentingnya silaturahmi dalam Islam ditegaskan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya dengan memberi ancaman kepada siapapun yang memutus silaturahmi. Diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Jadi, pilihlah teman yang senantiasa menjaga kerukunan, kedamaian, dan suka menyambung silaturahmi dengan semua orang, sehingga nantinya hubungan pertemanan akan terus terjaga baik. Keenam, bermuka dua. Sifat bermuka dua juga salah satu sifat orang munafik. Orang munafik cenderung tidak teguh pendirian. Hal itu termaktub dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka berjumpa kembali dengan setan-setan, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Hati-hati ya dengan sifat tipe ini, karena bisa menjerumuskan pada adu domba. Ketujuh, sombong. Padahal, seorang manusia harusnya merasa lemah serta rendah diri di hadapan Allah sebagai penguasa seisi alam. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah juga menganjurkan untuk tidak berteman dengan orang-orang sombong. Rasulullah bersabda, apabila kamu berjumpa dengan seseorang yang memperturutkan sifat pelit, mengumbar hawa nafsu, mengutamakan dunia, dan selalu membanggakan pendapatnya sendiri, maka selamatkan dirimu. Kedelapan, bangga dengan dosa yang diperbuat. Dosa yang diperbuat merupakan aib. Sebagai seorang muslim, kita harus menguburnya dengan taubat dan bersumpah tak mengulangi lagi. Namun, bagi orang yang malah membanggakan dan membenarkan perbuatannya, itu sungguh amat tidak baik. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 126, Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir dan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kesembilan, dengki. Perbuatan tercela lain yang tidak seharusnya dimiliki dalam pertemanan adalah dengki. Sifat dengki tidak ditampakkan oleh pemiliknya, namun efeknya bisa menimbulkan perilaku buruk lainnya seperti ghibah dan fitnah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Demikianlah 9 sifat yang harus kamu waspadai dalam memilih teman. Menurut ajaran Islam, sebaiknya kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan pertemanan yang sehat ya. Tetap semangat, dan sukses selalu.